Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba sekali lagi ya, kalau udah gimana kabarnya hari ini, kalian sambil gerakin tubuh kalian gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, gua absen dulu ya. Hari ini masuk semua nggak? Kemana? Oke, kita absen dulu ya. Winnie, Hadir. oke. Zulfita, Zakia, Ulan, Sheila, Nur, Dia, oke, semua ya. Baik, kemarin kita tuh udah belajar tentang ini ya, menghindari akhlak tercela. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Jadi kan ini realita banget ya, relevan banget sama sekarang gitu. Nah, di sini kita akan membahas yang sering kita lakukan setiap harinya. Nah, mengapa kita harus belajar adab di medsos? Ada yang tahu kenapa? Sebelum masuk ke ini, ada yang tahu nggak siapa? Biar nggak kebablasan. Nah tuh, lagi dapat topan. biar apa? Jalan. Oh ya. Jadi, kenapa kita harus belajar ada dalam di medsos itu? Karena di media sosial itu kan sudah menjadi bagian bagian hidup sehari-hari kita itu. Jadi kita tuh bangun tidur tuh yang langsung ke HP. Ngapain biasanya? Semuanya deh. Iya aja. Buka WA. Ini berarti kalau bangun tidur masih positif semua ya. Kalau pagi, nggak tahu nih kalau bangun tidurnya malam atau siang. Nah, apa yang kita tulis, kirim atau unggah itu bisa menjadi pahala atau justru dosa. Jadi, Islam juga mengajarkan setiap perilaku kita di dunia itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, maupun kita tuh berbuat, yaitu contoh kalau di media sosial kan kita bisa komentar, terus juga biasa kita tuh kalau nge-like hal yang nggak baik itu masuknya gimana? Dosa. Tuh, bukan ke hal baik kan, maksudnya bukan mendapatkan pahala karena nge-like-nya bukan sesuatu yang bermanfaat kan. Nah, Islam juga mengajarkan adab dan akhlak termasuk dalam dunia digital. Jadi adab itu kan sekedar tatap muka aja, tapi juga di media sosial juga kita harus memiliki adab gitu. Nah, yang keempat itu agar kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi kalau kalian bermain media sosial itu jangan asal sekedar main, tapi juga harus tahu kalian mau ngeklik, mau nge-like, mau komentar juga harus secara bijak. Kalau bisa, kenapa? Berarti kalau haters itu bilang bijak ya? Iya, kalau haters itu bijak karena dia nggak mikirin kalau misalkan dia posisi orang gimana. Kalau ada singkat gimana? Satu aja. Kita mau di robot. Banyak teman. Ya, robot nggak apa-apa. Kita nggak punya robot, tapi kata Tejo gini, kita punya robot juga. Ayo main Bisa nggak? Iya. Coba apa dong? Jadi robot bermanfaat nggak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Daripada kita apa sih melihat TikTok yang nggak jelas, Baik. main game. Tapi robot ya, dia juga ada yang nggak baiknya. Karena nggak semua orang, karena nggak semua aplikasi yang ada di game tersebut semuanya baik, ada juga yang nggak baik. Makanya kalau media sosial harus sadar. Nah, selanjutnya apa itu media sosial menurut Islam? Jadi media sosial itu tempat berkomunikasi dan berbagi lewat internet. Nah, contohnya kayak WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Siapa di sini yang lebih menggunakan dari salah satunya? Misalkan Semuanya. TikTok itu terus. Aku, ibu. Oh ya. Gak apa-apa ya kalau bermanfaat. Nah, terus juga bisa digunakan untuk Tidaknya hanya untuk melihat gadget aja gitu. boleh. Karena anak Gen Z zaman sekarang kan butuh itu ya, butuh hiburan buat apa sih kayak diri kita tuh
pengennya jadi video itu gitu kali ya. Nah, jadi dari sana semua yang kita unggah dan kirim itu harus diminta pertanggungjawabkan, karena kan itu yang kita lakukan di dunia itu di akhirat kita bakal dipertanggungjawabkan. Mau apa jadi kita, terus perilaku kita itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat itu. Makanya kalau bermain media sosial itu harus hati-hati. Nah, selanjutnya ada urgensi adab di media sosial. Nah, kenapa kita harus beradab saat kita bermain online? Jadi kayak kita misalkan ada yang apa? Jadi kalau misalkan kita nih harus beradab walaupun di online ya kayak di chat nggak ketemu langsung, kita harus beradab biar nggak sesat. Nah itu jadi kalau digital itu kan sebenarnya nggak kayak misalkan kalau di galeri kita kan kita hapus foto itu bisa hapus kan, tapi kalau di media sosial yang punya video atau foto kita itu semuanya punya. Jadi kayak kalau kita mau posting atau mau nggak sesuatu kita harus pikir lagi gitu, baik nggak postingnya seperti ini gitu. Terus Islam juga mengajarkan bakal pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan itu, termasuk media itu bakal apa ya, bakal jadi sesuatu hal yang nantinya kita itu jadi kayak oh iya ya ternyata ada itu nggak sekedar di kehidupan ini aja langsung gitu, tapi ada di sosial media. Contohnya kayak gini deh, misalkan kalian mau ngecek gurunya atau kalian ngecek temannya atau kakak kalian menggunakan emot atau kata-kata gitu tuh ada, tahu kan? Jadi kalau misalkan kalian ngecek guru kalian terus tiba-tiba emotnya ketawa, itu sopan atau enggak? Ya kan? Emotnya gini gimana Bu? Gak apa itu kalau teman-teman mah. Nah, contoh realitanya itu kayak komentar jahat tuh. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang posting terus kalian komen jahat gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh sesuatu hal yang gak baik gitu, gak bermanfaat, karena ya kalian secara langsung nyakitin hati teman kalian gitu. Nah, postingan bohong bisa menyebar dan merugikan banyak orang. Bener gak? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Postingan bohong kayak apa? Makanya kan jadi nggak sesuai dengan kita kan ya. Nah di sini juga ada dasar hukumnya dalam Islam tentang adab media sosial. Nah jadi Islam juga udah apa ya, memberi panduan yang sangat jelas tentang adab dalam bersosialisasi termasuk dunia maya gitu ya. Nah salah satunya itu ada di surah Al-Hujurat, nanti kalian bisa buka ya aturannya. Nah jadi intinya itu di dalam surat itu tuh kayak larangan tercela itu. Jadi sesuatu yang tidak baik itu jangan dilakukan harusnya. Apa namanya, kayak kalau misalkan kalian tahu nih sesuatu hal itu nggak baik, tapi kalian tuh malah melanjutkan, itu kan kayak udah tahu ada lubang malah kalian masuk ya. Nah surat An-Nur juga ayat 19 itu tuh ancaman bagi yang senang menyebarkan aib dan dosa. Jadi siapa yang suka menyebarkan kayak video-video nggak baik atau foto-foto nggak baik, nah itu bakal mendapatkan sesuatu dosa besar. Ibu boleh minta tolong nggak? Ibu butuh satu orang buat bacain hadisnya. Mana boleh? Aku aja baca. Ya boleh Zulfika. Tiga kan? Iya tiga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berkata baik dan mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu hendaknya berkata baik. Jadi lebih baik kita tuh kalau di apa ya, kalau berperilaku di dunia itu kalau misalkan sekiranya nggak baik, udah lebih baik diam, nggak usah mencari celah kita bergerak tapi itu langsung salah gitu. Nah itu kan nggak baik gitu ya. Nah di sini sebelum masuk ke yang tadi, kalian ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ada menggunakan sosial media. Ini kan udah nih ada dari Ibu. Ada nggak yang lain barangkali? Atau ada yang bisa ngasih contohnya nggak? Dari salah satu poin ini kan ada 6 poin ini. Yang pertama itu berkata benar dan sopan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Terus yang kedua itu tidak menyebarkan hoax. Yang tiga itu menghindari ghibah dan fitnah. Yang keempat menghargai privasi orang lain. Yang kelima itu juga dalam membagikan konten. Juga keenam gunakan media untuk kebaikan. Ada yang bisa ngasih contoh? Yo, boleh Jo? Dia adalah menghargai privasi orang lain dan misalkan Ya. posting juga
Ya. Kan nggak bisa kita sembarang post gitu kan, harus kita izin juga dan apalagi yang nggak berizin berarti dia kita nggak boleh post di akun sembarangan gitu ya. Kalau di akun yang sama-sama kita itu nggak apa-apa. Jadi ini kali ya kayak kalau ini sekarang tuh kan IG-nya banyak second account-nya. Terus kayak kita tuh foto sama teman kita yang nggak pakai hijab gitu ya. Terus kita pengen posting ya, tapi ada teman kita yang nggak pakai hijab, tapi kata Jul tadi ditanyain dulu gitu ya. Dia boleh apa enggak? Kalau nggak boleh ya jadi posting, kalau boleh diposting gitu. Tapi sebenarnya itu kan nggak baik kan. Jadi ingat ya, medsos itu seperti pisau, bisa dipakai buat masak atau menyakiti. Paham nggak maksudnya? Iya. Kan? Cara nggak sadar kan kita tuh apa sih kayak bermain medsos tuh kayak udah kayak main gitu ya. Oke, kayaknya kita perlu isi dikit ya. Kita isi dikit yuk. Ya boleh berdiri. Mulai ya. Jadi ice breaking-nya itu kita tepuk semangat aja lah. Soalnya semangatnya kita juga menggunakan tepuk semangat. Tepuk semangat juga, tapi ini yang tahu kan kalian yang dandan gitu. Nah, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dandan, ding ding ding, dung dung dung. Dandan, ding ding ding, dung dung dung. Semangat ya. Oke kita. Boleh aku pipis sama dia? Ayo Zul, kita apa? Boleh kelas ini. Pipis apa dia? Zul kita pentingnya. Lanjut. Tuh kan. Ada yang baca mana? Nah, coba kasih tahu tepuk semangat. Dandan, ding ding ding, dung dung dung. Dandan, ding ding ding, dung dung dung. Nah ini kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada salah satu contoh perilaku di media sosial, yaitu membagikan potongan ayat Al-Quran atau kayak video ceramah atau kayak video bacaan ayat Al-Quran gitu. Terus kalau misalkan di media sosial kita yang komentar yang baik yang positif, jangan melukai hati seseorang. Terus membantu orang lain dengan informasi yang bermanfaat. Jadi kita tuh membantu teman-teman kita tuh dengan informasi yang baik gitu. Memberikan dukungan moral saat teman sedang down. Jadi memberikan dukungan kepada teman yang sedang terpuruk, kayak lagi tidak baik-baik aja keadaannya. Jadi memberikan semangat dan motivasi gitu. Terus apa yang kita posting menjadi pahala itu, menjadi pahala jari itu kalau isinya kebaikan, ya pasti kita mendapatkan pahala di akhiratnya. Nah ini ya tadi perilaku yang harus dihindarinya. Jangan kalian lakuin di apa sih kehidupan nyata. Kan ini perilaku yang harus dihindari. Kalau misalnya kalian lakuin berarti tadi kalian tidak memahami materi yang sekarang. Nah ini ada contoh di kasusnya nih ya. Contohnya itu kayak seorang sama temannya. Nah kayak teman itu dimarahin oleh gurunya. Nah si teman satu ini dia tuh apa kayak merekam dia tuh gak memberikan manfaat, gak memberikan kayak deskripsinya apa gitu. Tapi dia menyebarkan ya kayak izin dari kedua belah pihak ini gitu. Menurut kalian gimana? Apa akibatnya dari teman? Dari situ? Apa sih? Salah paham. Ya. Malu. Terus ada yang bisa jawab lagi? Nah, terus apakah temannya yang menyebarkan video itu tanpa izin susah? Ya, Kecewa. ya karena tidak minta izin ya. Terus apa yang harus dilakukannya? Jangan berteman lagi sama dia. Minta maaf. Nah ya betul, kalau misalnya tuh minta maaf ya pada guru dan siswanya yang sudah dimarahi ini, karena dia menyebarkan video tanpa izin. Jadi tindakan itu sebenarnya nggak boleh disebarkan karena itu motivasi kan. Bisa jadi guru itu memarahi anak tersebut tuh karena memang anaknya salah atau tapi kalau misalnya kalian video itu disebarkan itu kan bakal banyak orang-orang kayak gurunya gitu sih, jadi malah menunjukkan ke gurunya. Ada yang bisa bilang kesimpulannya? Gue boleh? Ingat semua tidak bisa jadi benar atau tidak ada yang Ya. jangan jadikan medsos sebagai ladang dosa, tapi bahkan jadi ladang pahala. Oke. Jadi ingat ya, bermain medsos juga udah ada adatnya, jadi kalian jangan asal bermain medsos saja. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Besok kita lanjut tentang keteladanan Abu Bakar ya. Oke, ditutup. Siapa di sini ketua kelasnya? Zak ya. Boleh tadi dipimpin. Untuk mengajar pertanyaan ini kita akan Alhamdulillah.
terima kasih semua anak. Sama-sama. Assalamualaikum.